Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Nara dari kelas 1010 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Pada hari ini saya melakukan tugas video edukasi mapel sosiologi tentang individu, kelompok sosial, status sosial, dan peran sosial. Yang pertama itu, apa itu individu? Individu berasal dari kata individuum dalam bahasa Latin, yang artinya satuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Setiap individu pasti memiliki identitas. Identitas dibagi menjadi dua, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal muncul dari aspek jasmani, rohani, dan genetik, pendapat pribadi, dan cita-cita. Identitas sosial melekat karena interaksi kita dengan orang lain, seperti menjadi bagian dari kelompok, organisasi, atau peran kita di dalamnya. Identitas kita terbentuk dari 6 faktor kunci. Faktor yang pertama adalah geografis. Lingkungan, iklim, dan sumber daya alam memaksa kita menyesuaikan diri. Orang-orang di pesisir pantai pasti memiliki ciri dan kebiasaan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Yang kedua, faktor sosialisasi. Ini proses belajar nilai dan norma. Tahapannya ada 4. Yang pertama, preparatory stage, yaitu persiapan sejak lahir. Kedua, play stage, meniru orang tua. Yang ketiga, game stage, siap bertindak dan paham aturan. Dan yang terakhir itu generalize others, dewasa dan paham norma kolektif masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya manusia yang diwariskan, seperti adat istiadat dan bahasa. Yang keempat, faktor pengalaman. Pengalaman setiap orang itu unik dan terekam dalam memori, sehingga pribadi kita berkembang secara berbeda-beda. Faktor genetik itu adalah hal yang diwariskan orang tua, seperti postur tubuh, warna rambut, warna kulit, dan ciri-ciri fisik. Faktor pengaruh kelompok. Interaksi dengan kelompok mempengaruhi kepribadian kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri sepenuhnya. Kita membentuk kelompok untuk saling melengkapi. Dan tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas kelompok adalah ideologi kelompok, kreativitas, kesenangan, status sosial, dan media massa. Faktor yang pertama adalah ideologi. Kesamaan cara pandang mendorong orang bergabung dalam satu kelompok. Yang kedua itu adalah status sosial. Kelompok akan lebih dipandang jika berisi orang-orang dengan status tertentu. Faktor ketiga itu media massa. Sarana memperkenalkan kelompok ke masyarakat luas. Dan faktor terakhir adalah kesenangan. Kepuasan psikis karena kebutuhan anggota terpenuhi dalam kelompok, menggabungkan mereka dalam sebuah kelompok. Di dalam kelompok, kita memiliki posisi yang disebut status sosial. Status tersebut menentukan perilaku, hak, dan kewajiban kita dalam kelompok. Status sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu ascribe status, achieve status, dan juga assign status. Ascribe status, status yang kita dapatkan saat lahir, tanpa ada kerja keras atau effort apapun. Contohnya, anak raja. Achieve status, status yang kita dapatkan karena hasil kerja keras kita. Contohnya, menjadi sarjana dan juara kelas. Assign status, status yang diberikan masyarakat karena jasa atau perjuangan tertentu. Contohnya, pahlawan nasional. Dan tentunya, status tidak bisa dipisahkan dari peran sosial. Hubungan antara keduanya membentuk struktur sosial dan menentukan cara individu berperilaku dan berinteraksi dalam kelompok. Dengan demikian, peran sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu sesuai status sosial yang dia miliki. Contohnya, presiden tentu diharapkan memimpin jalannya pemerintahan dan memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Nah, sudah mengerti kan tentang individu, kelompok sosial, status sosial, dan juga peran sosial? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan materi ini saya dapatkan dari buku Intan Pariwara, Sosiologi 10B, bab 1 yang berjudul Individu, Kelompok, dan Gejala Sosial. Subbab A yang berjudul Individu dan Kelompok Sosial sebagai objek kajian sosiologi. Dadah semuanya. Sekian, terima kasih.